Halo adik-adik, salam misioner. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di Bina Iman Online bulan Juni 2021 bersama dengan Kakak Sinta dan juga nanti ada Kakak Nana loh. Di bio kita kali ini kita akan bersama-sama mendalami tema Jalan Serta Yesus. Sebelum kita mulai, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kali ini doa akan dipimpin oleh teman kita Ivan dari komunitas Santa Helena Paroki Veteran. Silahkan Ivan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kalian tahu nggak 2 minggu yang lalu kita merayakan apa? 2 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tapi kok bisa ya ada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus? Gimana ceritanya ya? Yuk kita cari tahu jawabannya dalam pendalaman bio yang akan dibawakan oleh Kak Nana. Silakan Kak Nana. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Kalian pasti ingat, 2 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perayaan tersebut, biasanya penerimaan komuni pertama bagi mereka yang berusia 10 tahun atau kelas 4 SD dan telah mengikuti pelajaran komuni pertama. Dalam perayaan Ekaristi, mereka akan menerima tubuh dan darah Kristus berupa roti dan anggur. Kok bisa ya Tuhan datang dalam rupa roti dan anggur? Nah, jadi gini adik-adik, pada hari sebelum menderita dan wafat di kayu salib, Tuhan Yesus bersama para muridnya mengadakan perjamuan dan peringatan syukur yang sangat agung. Saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil anggur dan berkata, "Inilah darahku." Kata inilah yang sering kita dengarkan dan selalu diulangi oleh pastor atau romo dalam misa kudus, tepatnya pada doa syukur agung. Dan Tuhan Yesus memegang teguh apa yang dikatakannya melalui kuasa sabdanya dan karya Roh Kudus. Roti bukan lagi roti, melainkan tubuh Kristus, dan anggur bukan lagi anggur, melainkan darah Kristus. Dengan mengikuti misa kudus, pengenangan akan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus dihadirkan bagi kita. Kita berjumpa dengan Yesus yang tersalib dan bangkit dan menyatukan diri kita dengannya, di mana kita datang untuk menerima Tuhan Yesus. Dengan menerima tubuh Kristus, maka terjadilah kehidupan bersama yang suci antara Dia dengan kita.
Kehidupan bersama Tuhan Yesus akan membuat semua yang menerimanya dan satu sama lain menjadi satu persekutuan. Di tengah pandemi seperti ini memang susah ya buat kita untuk mengikuti misa secara langsung di gereja, seperti beberapa tempat gereja sedang tutup untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, tapi itu semua bukan penghalang ya adik-adik. Kita bisa misa secara live streaming di YouTube atau melalui tayangan di TV bersama keluarga di rumah. Lalu adik-adik, apa yang perlu kita lakukan ketika Tuhan Yesus datang saat misa kudus? Kita dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tunjukkanlah padanya bahwa kita gembira karenanya dengan mengenakan pakaian yang bersih, rapi, sopan, dan pantas, tidak ribut sendiri, tidak asyik ngobrol, bermain handphone secara diam-diam, makan minum selama misa, dan sebagainya. Karena ketika kita mengikuti misa kudus, baik secara langsung ataupun secara live streaming, berarti kita hadir langsung dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, kakak ada cerita nih, kenapa jadi ada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Asal-usulnya bermula pada abad pertengahan ketika Santa Juliana dari Leeds hidup. Ia lahir di Leeds, Belgia pada tahun 1991 atau 1192. Sejak kecil, ia mengikuti kelompok wanita yang membaktikan diri bagi ibadah Ekaristi. Pada usia 5 tahun, Santa Juliana menjadi anak yatim piatu. Lalu, ia pun diserahkan ke biara Agustinian dan disinilah ia mengembangkan devosi dan penghormatan khusus kepada Sakramen Maha Kudus. Pada suatu hari di tahun 1208, ia mendapat penglihatan yang mana Kristus memintanya untuk menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Penglihatan tersebut berulang selama 20 tahun. Namun, ia tetap merahasiakannya hingga pada akhirnya ia menceritakan hal tersebut kepada bapa pengakuannya. Lalu, bapa pengakuannya menyampaikan kepada uskup. Dan akhirnya kita mengenal Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hingga saat ini. Sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Karena banyak
jadikan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kerahimanmu. Agar ku memberitakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan Baik, adik-adik, tadi sudah pada tahu kan kenapa kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sekarang, kakak mau mengajak kalian membuat hiasan lilin seperti ini. Di sini, kakak sudah menyiapkan barang-barangnya. Ada gelas bekas air mineral, kertas HVS, boleh pakai kertas bekas juga ya. Lalu ada lilin, spidol warna, dan pensil. Oh ya, terakhir ada gunting dan lem uhu. Oke, pertama, kakak mau membuat gambar pola, piala, dan roti seperti ini. Kakak sudah membuat sebelumnya pakai pensil, jadi kakak tinggal nebelin pakai spidol warna. Habis ini kakak mau gunting gambarnya sesuai pola tadi. Setelah itu pola yang digunting mau kakak lem ke gelas bekas tadi pakai lem uhu seperti ini. Kalau sudah, kakak mau gunting gelasnya sesuai pola yang sudah ditempel, dan bagian sini kakak mau gunting seperti ini setinggi lilin yang akan digunakan nanti ya. Dan terakhir kakak mau taruh lilinnya di sini, dan jadilah hiasan lilin kita kali ini. Nah, seperti video yang lalu, kakak juga mau ngajakin adik-adik membuat hiasan lilin seperti ini menggunakan barang-barang yang ada di rumah kalian masing-masing. Gak harus sama kok seperti yang punya kakak. Silakan adik-adik membuat sesuai kreativitas masing-masing dan menggunakan barang yang ada di rumah kalian masing-masing. Boleh juga dibantu dengan orang tua. Nanti bisa foto proses pembuatan hiasan lilin tadi ya, dan adik-adik juga bisa berfoto sambil membawa hiasan lilin yang sudah adik-adik buat tadi. Kedua foto tadi bisa adik-adik kirimkan melalui WhatsApp admin Komsos Paroki Klayan di nomor 0812 5763 5736. Foto hiasan lilin terbaik akan mendapatkan hampers spesial bio bulan Juni yang manis ini loh. Yuk kirimkan foto hiasan lilin kalian, kakak tunggu sampai akhir Juni dan terbuka untuk seluruh adik-adik dimanapun berada. Oke, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti bio pada hari ini. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di Bina Iman Online bulan depan. Dan untuk menutup bio kita pada hari ini, yuk kita dengarkan salam dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Frater Roberto Sala Roga, MSc. Silakan Frater. Halo adik-adik yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Bina Iman Online. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak Frater akan segera kembali ke Manado untuk mempersiapkan diri mengikuti tabisan diakon pada tanggal 3 Juli nanti. Karena itu, sebagai kakak Frater yang sayang sama adik-adik, Frater ingin memberikan kesan dan pesan Frater. Frater mempunyai kesan yang sangat baik. Frater sangat senang bisa berjumpa dengan adik-adik sejak awal, walaupun hanya bisa menyapa secara online. Nah, pesan Frater, semoga adik-adik tetap rajin mengikuti Bina Iman Online. Dan semoga adik-adik juga tetap bisa rajin berdoa,
belajar tentang Tuhan Yesus, sayang sama orang tua, dan sayang sama semua orang, sama teman-teman, sama teman-teman sekami, siapapun yang adik-adik jumpai. Nah, terakhir, Frater ingin berdoa, mohon berkat untuk adik-adik dalam sebuah lagu yang singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan selalu padamu, damai Tuhan sertamu, kehadirannya sinari hatimu, kini dan selamanya.